ini, rumah di permukiman padat di Palembang, Sumatera Selatan dilalap si jago merah. Seorang wanita parubaya tewas terjebak di dalam rumah. Awas. Wih, rumah serol itu tuh. Astagfirullahaladzim. Sebuah rumah di pemukiman padat penduduk terbakar di Jalan Glebak, Kecamatan Banyu Asin, Sumatera Selatan. Kebakaran disertai ledakan membuat warga sekitar panik. Api baru dapat dipadamkan setelah 4 unit damkar Kota Palembang diterjunkan. Seorang perempuan berusia 50 tahun tewas di dalam rumah, diduga terkurung tidak dapat melarikan diri setelah api membesar. Dugaan sementara kebakaran akibat kebocoran pada tabung gas. Benar telah terjadi kebakaran satu unit rumah, tempat penyimpanan juga menyimpan tabung gas LPG. Penyebab api ada dugaan sementara dari kebocoran tabung gas yang kemudian merambat ke bagian. Ada korbannya, Bang? Ada satu orang ibu berusia 50 tahun. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Vihara di Tambora, Jakarta Barat terbakar diduga akibat tetesan lilin peribadatan. Warga panik berupaya memadamkan api. Bang, dari bawah, Bang. Woi, dari bawah. Dari biar basah dulu, Bang. Biar basah dulu. Bang, terus, Bang. Terus. Biar basah dulu, Diduga akibat api lilin peribadatan, Wihara Tridharma Mulia di Jalan Sawah Liyo, Gang Teratai 6 Tambora, Jakarta Barat terbakar. Warga panik melihat kobaran api membesar serta berupaya memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam ringan atau APAR. Beruntung upaya warga memadamkan api membuahkan hasil. Menurut salah satu warga, api dari lilin peribadatan ini menjalar ke bagian atas bangunan. Kan bekas lilin itu ada cairan. Nah, cairan itu yang menyala. Karena menumpuk cairan itu banyak, entah bagaimana, fotonya gede aja nih. Langsung kena atas, kena fiber atas. Udah jadi gede. Jadi itu semua warga yang matiin. Pakai APAR, dijebol ini, infonya dijebol. Ini gerbangnya, langsung disiram air sama APAR. Vihara dalam keadaan kosong saat insiden ini terjadi, sehingga tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Keributan warga dan sekelompok orang di Cengkareng, Jakarta Barat. Penyerangan berawal dari ulah sekelompok orang datang dalam kondisi mabuk miras. Aksi antara warga dengan sekelompok orang di Jalan Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat saling serang dengan menggunakan kayu dan batu. Keributan ini terjadi saat 3 orang datang dalam kondisi mabuk, usai menenggak minuman keras dan membuat onar. Namun saat warga melerai, justru mendapatkan pukulan dari salah satu pelaku. Warga emosi memukul ulang pelaku. 2 pelaku melarikan diri, justru memanggil teman-temannya hingga keributan terjadi. Polisi mengamankan 1 pelaku merupakan dalang dari peristiwa keributan ini. Diduga tidak terima dengan tindakan korban yang berusaha melerai sehingga melakukan pemukulan terhadap korban ini sebanyak 2 kali ke arah wajah korban hingga menyebabkan korban mengalami luka. Kasus keributan ini ditangani kepolisian sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pemuda menghebohkan pengunjung Manado Town Square. Pelaku mengamuk sambil membawa senjata tajam. Akhirnya diamankan polisi. Pengunjung Manado Town Square panik dan heboh berlarian karena terdapat seorang pemuda bertelanjang dada masuk mal sambil mengamuk dengan membawa 2 senjata tajam di kedua tangannya.
Pengunjung pun bergerak cepat membantu petugas keamanan dengan juga membawa kursi bahkan tangga aluminium agar dapat menghentikan pergerakan pemuda tersebut. Petugas keamanan dan pengunjung berusaha menenangkan pemuda yang terus mengacungkan senjata tajamnya. Bahkan pemuda yang alami gangguan jiwa tersebut sempat diamuk massa. Tim URC Polresta Manado bersama Dit Sabara Polda Sulut serta pihak keamanan mal dibantu sebagian pengunjung berhasil menangkap pelaku dan pemuda berinisial MS dibawa ke Mapolresta Manado. Setelah diinterogasi, pemuda yang berbuat onar tersebut dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Ratumbuisang, Kalasei karena hasil wawancaranya tidak terarah. Si awal, namun yang bersangkutan tidak cakap untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sehingga kami dari pihak kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Satpol PP untuk tindak lanjutnya akan dilakukan tes kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa di Kalasei. Hasil pemantauan atau dari personil kepolisian yang ada di Mantos bahwa hingga saat ini tidak ada korban yang terluka dari masyarakat atas kejadian tersebut. Kini aktivitas Manado Town Square berjalan seperti biasa. Pemirsa, petugas BNNP menggerebek pesta narkoba di rumah di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Jambi, 2 orang kurir yang membawa pil ekstasi senilai 18 miliar rupiah tak berkutik saat ditangkap polisi. Apa? Ada BB? Kan saya baru datang, Pak. Bukan saya melempar, Pak. Ada BB? Ambil kayu. Kau yang berikan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menggerebek pesta narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah kawasan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 2 pelaku penyalahgunakan narkotika sabu diamankan pria berinisial MA dan IN. Dari kemasan plastik hingga penggeledahan ditemukan alat hisap, 35 saset bening kecil sabu siap edar total 64,5 gram, dan sejumlah ponsel yang digunakan mengontrol peredaran hingga transaksi jual beli narkotika. Modusnya menjualkan barang bukti atau menjualkan sabu dengan cara menggunakan IG, kemudian dilakukan dengan cara tempel atau diletakkan di salah satu tempat, kemudian pembelinya datang menjemput. Guna kepentingan proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut, seluruh terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan di BNNP Sulawesi Selatan. Petugas masih terus melakukan pengembangan kasus untuk memburu jaringan pemasok barang haram tersebut. Oke ya, melihat dalam mobil aja. Tuan ditanya dulu. Kalian ada bawa bahan? Ada. Di mana? Di mana? Di sini. Hah? Tuan serap. Kita cek ya. Oke. Berdiri. Buka. Sementara itu, inilah detik saat Satuan Reserse Narkoba Polres Sarolangun, Jambi saat mengamankan kurir yang membawa narkotika saat melintas di wilayah Kabupaten Sarolangun, Jambi. Mereka diamankan saat hendak mengisi bahan bakar di salah satu SPBU yang berlokasi di Desa Bernai, Sarolangun. Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti paket yang berisi 53.000 butir pil ekstasi berbagai merek dan 897 pieces cartridge vape etomedate yang dibawa dari Kabupaten Bengkalis dan akan dikirim ke Madura, Provinsi Jawa Timur. Kedua pelaku yang bertindak sebagai kurir tersebut, berinisial S dan berinisial B, diketahui merupakan warga Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Mereka mengaku telah melakukan aksi sebanyak 4 kali dengan upah yang dijanjikan sebesar 100 juta rupiah. Kami amankan 2 orang pelaku dengan inisial B dan S. Kemudian setelah diamankan, dilakukan penggeledahan terhadap alat angkutnya, mobilnya kita lakukan penggeledahan. Di dalam mobil tersebut kita temukan
barang bukti narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 53.000 butir pil ekstasi, kemudian etomet sebanyak 897 piece. Itulah yang kita amankan. Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pendalaman dan akan memburu pelaku lainnya yang diduga sebagai pengendali jaringan narkotika lintas provinsi. Pemirsa, diduga hilang kendali. Mobil dikemudikan wanita lansia menabrak 3 mobil dan 1 sepeda motor di Duren Sawit, Jakarta Timur. 1 pengendara motor tewas, pemirsa. Wah, gila ini depan sekolah si Petra. Depan sekolah Petra. Video amatir warga merekam saat sebuah mobil putih yang dikemudikan seorang wanita lansia terguling usai menabrak 3 mobil dan sebuah sepeda motor di Jalan Taru Barat, Cipinang Indah, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kerasnya hantaman membuat kendaraan yang terlibat kecelakaan ringsek parah. Peristiwa bermula ketika mobil yang dikemudikan seorang wanita lansia tersebut melaju dari arah Cipinang menuju Kalimalang dalam kecepatan tinggi. Setibanya di lokasi, diduga mobil tersebut mengalami masalah di bagian mesin hingga kehilangan kendali dan menabrak sejumlah mobil yang tengah terparkir serta pemotor yang keluar dari minimarket. Atas peristiwa ini, seorang pengendara motor tewas, penumpangnya kritis dan pengemudi lansia wanita mengalami luka. Para korban dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Selanjutnya, kendaraan yang terlibat dibawa ke kantor Satwil Lantas wilayah Jakarta Timur dan kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Palufi, A-News melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang WNA asal New Zealand jadi korban penjamretan di Denpasar, Bali. Usai videonya viral, polisi langsung mengejar pelaku. Seorang wisatawan asal New Zealand dijamret saat berboncengan sepeda motor dengan temannya di Jalan Bypass Ngurah Rai, Denpasar. Aksi penjambretan terekam kamera dashcam mobil. Pelaku mengincar korban yang memakai ponsel untuk melihat aplikasi peta. Saat korban lengah, ponsel korban dijambret pelaku. Korban telah melaporkan kasus penjambretan ini ke polisi. Aksi pencurian nasabah bank modus pecah kaca digagalkan tukang parkir di Brebes, Jawa Tengah. 2 pelaku panik karena teriakan tukang parkir berusia lansia. Seorang nasabah bank di Jalan Ahmad Yani, Brebes nyaris menjadi korban pencurian. 2 pria berboncengan sepeda motor memecah kaca mobil korban dan berusaha mengambil uang 3,6 miliar rupiah dari dalam mobil. Namun aksi pelaku digagalkan juru parkir lansia yang berteriak minta tolong. Pelaku panik lalu kabur dengan tangan kosong. Menyelidiki kasus, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Tidak terima hubungan percintaan diakhiri, seorang pria tega menembak mantan kekasihnya saat pulang kuliah di Samarinda, Kalimantan Timur. Pelaku sudah merencanakan aksi penyerangan kepada korban. Penembakan terjadi di Jalan Pangeran Suryanata, Samarinda. Dari hasil penyelidikan polisi dan rekaman kamera pengawas, pelaku MZ telah merencanakan aksinya. Ia meminjam senapan angin milik temannya dengan alasan untuk berburu, namun digunakan untuk menembak mantan kekasihnya. Pelaku lalu bersembunyi di sekitar rumah korban. Saat korban pulang, pelaku melepaskan tembakan dan mengenai kepala korban. Pelaku ditangkap polisi di Tenggarong Seberang kurang dari 24 jam setelah kejadian. Jadi motif dari kasus tersebut adalah sakit hati karena si pelaku merupakan pacar dari korban. Jadi
si korban memutus hubungan yang mengakibatkan pelaku emosi dan melancarkan aksi penembakan terhadap korban. Kondisi korban kini berangsur membaik, sementara pelaku dijerat pasal penganiayaan berat dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Viral di media sosial, video rekaman amatir warga yang memperlihatkan aksi brutal seorang pria menganiaya seorang warga hingga tak sadarkan diri di Tuban, Jawa Timur. Korban mengalami luka dirawat di rumah sakit. Mati ya enggak emang aku nanti keperuin dulu. Warga merekam aksi brutal seorang pria yang menganiaya pria lainnya hingga bersimbah darah di tengah jalan desa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi di Dusun Telogopule, Desa Perungguhan Kulon. Warga berulang kali meneriaki pelaku agar menghentikan aksinya. Namun pelaku tetap saja menganiaya korban. Akibat penganiayaan ini, korban tidak sadarkan diri dengan kondisi luka serius di kepala. Belum diketahui motif penganiayaan. Namun menurut kepala desa setempat, pelaku dan korban tidak saling kenal. Kita belum tahu terkait dengan penyebab terjadinya kejadian itu. Yang jelas dari keterangan kedua belah keluarga kemungkinan besar ya tidak kenal satu dengan yang lain. Dan polisi telah mengantongi identitas pelaku yang kini masih dalam pengejaran. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia kembali terjadi. Kali ini, seorang pekerja wanita dianiaya 4 majikan di Malaysia gara-gara dituduh telah membuat anak sang majikan terjatuh. Kepolisian Johor, Malaysia akhirnya menangkap 4 pelaku penganiayaan terhadap seorang asisten rumah tangga WNI. Seluruh pelaku ditangkap usai video penganiayaan viral di media sosial. 4 pelaku adalah warga Johor, yaitu pasangan suami istri. Menurut keterangan polisi setempat, penganiayaan PMI terjadi pada Juli 2025 silam. Pihak kepolisian masih menyelidiki motif penganiayaan dan diduga kekerasan serupa juga terjadi pada 2 asisten rumah tangga lain yang juga berasal dari Indonesia. Disyaki memukul pembantu rumahnya yang disyaki pada masa itu adalah. Berdasarkan rilis, saat ini pihak KJRI Johor Bahru telah menjemput 2 orang ART yang diduga menjadi korban kekerasan majikan mereka. Pemerintah telah memberikan perlindungan di tempat tinggal sementara. Video penganiayaan seorang asisten rumah tangga Indonesia viral di media sosial. Korban dianiaya oleh 4 orang majikannya di Johor Bahru dan diduga karena telah membiarkan anak majikannya terjatuh. Namun setelah pemeriksaan CCTV belakangan diketahui bahwa anak tersebut terjatuh sendiri. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia, Raden Dato Muhammad Iman Harscarya, mengapresiasi penanganan kasus ART asal Indonesia yang dianiaya majikan di Johor. Berikut pernyataannya. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih terhadap kepedulian dan respons cepat dari teman-teman semua dalam menyampaikan notifikasi kepada KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Bahru, sehingga hal ini dapat langsung menjadi perhatian kami. Kedua, dapat kami sampaikan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian dan langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di KJRI Johor Bahru ketika mendapat laporan pengaduan pada tanggal 13 Juni dari WNI yang menjadi korban tindak kekerasan. Seiring berjalannya waktu, kasus kemudian menjadi viral dengan adanya video rekaman yang beredar. Sehingga semakin membantu kami di sini untuk mendorong berbagai pihak membantu penyelesaian kasus dengan segera dan tuntas. Apresiasi saya yang besar saya berikan kepada tim KJRI Johor Bahru yang dengan sigap memberikan bantuan perlindungan dan pendampingan kepada ketiga WNI dimaksud. Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta kawal kasus perundungan hingga tersengat aliran listrik yang dialami
MWP, bocah berusia 6 tahun, dengan mengecek langsung lokasi kejadian di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta, Cornelia Agatha, meninjau lokasi kejadian perundungan MWP bocah 6 tahun di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Salah satu tiang lampu yang mengakibatkan korban tersengat aliran listrik menjadi fokus utama pantauan Komnas PA DKI. Komnas PA DKI meminta adanya evaluasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar kejadian serupa tidak terulang kembali akibat kurangnya perawatan fasilitas bermain anak. Ini terkait sama kejadian yang kemarin ini, saya ingin melihat seperti apa kondisi taman gitu. Karena kan kemarin lampunya, tiangnya lampu itu kan nyetrum ya gitu. Ingin kasih masukan aja karena ini taman yang sifatnya taman bermain anak. Mungkin setelah kejadian ini bisa dievaluasi lagi untuk dari sisi keamanannya. Sebelumnya, MWP bocah berusia 6 tahun mendapat perundungan oleh 2 remaja di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat pada 6 Juni 2026 lalu. Dalam rekaman kamera pengawas di lokasi, korban yang sedang asik bermain dengan temannya tiba-tiba digotong paksa oleh 2 pelaku ke bawah tiang lampu hingga akhirnya korban tersengat aliran listrik. Akibat peristiwa tersebut, korban sempat tak sadarkan diri dan harus dirawat intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Goa, Sulawesi Selatan. Diduga terlambat diberikan rujukan. Ibu balita histeris di samping jasad anaknya. Seorang balita laki-laki berusia 2 tahun meninggal dunia sesaat setelah tiba di ruang IGD Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa. Balita ini meninggal dunia di IGD setelah sempat mengalami demam tinggi selama 4 hari. Ibu balita yang tidak kuasa melihat anaknya sudah tak bernyawa, menangis histeris. Balita meninggal saat masih menjalani perawatan oleh tim medis sekitar pukul 3 dini hari. Pasien meninggal di IGD sempat diduga terlambat diberikan rujukan. Pihak Rumah Sakit RSUD Syekh Yusuf menyatakan pasien sudah dalam kondisi demam tinggi. Kondisi memang sudah sangat berat. Dia datang dari rumah dengan demam di hari keempat disertai dengan sesak berat dan kondisi yang agak kuning pada seluruh tubuh. Ya. Saat itu kita memberikan rekomendasi rujukan ke menghubungi 3 rumah sakit tujuan. Pihak rumah sakit menolak memberikan rujukan secara langsung sebelum ada konfirmasi dari rumah sakit rujukan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Hukma iNews melaporkan. Seorang Crazy Rich asal Surabaya tewas tenggelam di kawasan pesisir barat Bangkalan, Jawa Timur. Korban diduga terpeleset, lalu terjatuh dan terseret arus laut. Sambil menahan tangis, seorang wanita berusaha memberi bantuan prosedur resusitasi jantung paru di bagian dada suaminya HS yang dikenal sebagai Crazy Rich Surabaya karena tenggelam di kawasan pesisir barat Bangkalan, Jawa Timur. Naas, meski beberapa kali terlihat sisa air laut keluar dari mulut, namun korban sudah dinyatakan tewas. Polisi dan warga terus meyakinkan pada istri korban bahwa suaminya sudah meninggal. Peristiwa berawal saat korban bersama 8 temannya menyewa perahu nelayan dan meminta diantarkan ke Pulau Karangjamuang untuk memancing. Saat di lokasi, korban terpleset dari bebatuan karang dan jatuh ke laut. Bahkan satu teman korban juga terseret arus laut saat berusaha menolong korban. Yang nolong juga ke bawah arus, tapi alhamdulillah selamat. Yang korban itu sudah tidak bisa tertolong lagi. Akhirnya telepon kaptennya langsung evakuasi, bawa pulang ke sini, dan kami menghubungi dari pihak BPBD dan juga menghubungi Polairut. Jasad korban lalu dibawa ke kamar jenazah RSUD Bangkalan dan hasil otopsi tidak ada bekas kekerasan atau murni meninggal karena tenggelam. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang kota Palu, Sulawesi Tengah.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah. Gempa terjadi sekitar jam setengah 11 waktu Indonesia Barat atau setengah 12 waktu Indonesia Tengah. Kuatnya guncangan gempa di Palu membuat warga panik keluar ruangan dan sejumlah bangunan rusak. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di Kota Palu, Sigi, Donggala, hingga Tojo Una-Una. Kepanikan terlihat di jalan, rumah sakit, dan gerai makanan. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan akibat getaran gempa. Gempa. Mas. Dari rekaman amatir warga, terlihat warga yang sedang berada di dalam auditorium panik dan berhamburan keluar ruangan. Diketahui warga tersebut merupakan orang tua dan siswa yang tengah mengikuti wisuda kelas 6 SD Islam Terpadu Al-Fahmi di gedung auditorium tersebut. Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 itu juga mengakibatkan plafon auditorium roboh. Petugas terus melakukan pendataan tingkat kerusakan bangunan. Tidak ada akses jalan. Guncangan gempa memicu pergeseran struktur tanah yang cukup ekstrim. Akibatnya sepanjang jalan penghubung utama antara Kota Palu dan Napu terbelah. Belahan tanah berukuran besar tampak memanjang dan memotong badan jalan. Akibatnya kondisi jalur menuju Napu saat ini benar-benar tidak dapat dilewati sama sekali. Putus. Pemirsa, BMKG memastikan gempa tektonik yang mengguncang wilayah Palu tidak berpotensi tsunami. BMKG juga menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini adalah gempa tektonik yang aktivitasnya tadi didahului oleh gempa utama dan dilanjutkan oleh aktivitas gempa susulan. Kalau gempa swam itu gempanya kecil tapi terjadi terus menerus gitu ya. Tapi ini tadi kita tidak mendeteksi tadi ada gempa foreshocknya atau gempa pendahulunya, tapi tadi langsung kita deteksi ada aktivitas gempa besar langsung 6,7 dan kita ikuti ada beberapa gempa susulan sampai sudah ada aktivitas sekitar 20 gempa susulan sampai jam 12 siang ini. Gempa bumi ini kita pastikan tidak berpotensi tsunami dari hasil model kita, dan kita juga memantau beberapa stasiun pasang surut yang berada di sekitar wilayah sumber gempa. Yang pertama itu di wilayah Parigi kita tidak mendeteksi adanya kenaikan muka air laut. Di Poso itu juga tidak ada. Ini ada sedikit di Pantoloan, Pelabuhan Pantoloan itu ada sedikit kenaikan sekitar 7,5 cm ya, jadi sangat kecil sekali. Jadi kita pastikan bahwa ini bukan gelombang yang berbahaya. Jadi diharap masyarakat tetap tenang, tidak terpengaruh dengan isu-isu apabila gempa ini menimbulkan tsunami. Berita lainnya, pemirsa, seorang pedagang lansia menangis usai jualan mentimunnya disita Satpol PP dalam penertiban di Pasar Aur Kuning, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kejadian ini viral di media sosial hingga memicu simpati. Nenek Upia hanya bisa menangis terseduh dan pasrah melihat dagangan berupa 13 bungkus mentimun diangkut paksa petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Bukit Tinggi di Pasar Aur Kuning. Mentimun yang dibawa Nenek Upia ini diamankan saat petugas menertibkan pedagang yang berjualan di bawah flyover terminal bus Simpang Aur. Peristiwa ini kemudian memicu gelombang simpati dari masyarakat. Sejumlah perantau asal Sumatera Barat di Malaysia dan Kota Padang menitipkan bantuan uang pada Nenek Upia melalui pengunggah video. Sebelumnya, Satpol PP merazia pedagang kaki lima yang berjualan di bawah flyover terminal bus Simpang Aur. Saat kejadian, Nenek Upia tengah duduk dan hendak makan lontong ketika petugas datang melakukan razia. Makan lontong. Yang kayak makan lontong. Oh. Habis gua PP.
tiap pun nama sekali. Tapi jatuh sepun orang tu awak macam makia awak semua ha. Macam makia pokok kita pokok adili ini tu kerja. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukit Tinggi menyatakan, petugas tidak mengetahui barang tersebut milik Nek Upiah karena pemiliknya tidak berada di dekat dagangan. Satpol PP mengimbau masyarakat agar menyikapi persoalan ini secara bijak serta memahami penertiban dilakukan dalam rangka penegakan peraturan daerah. Karena banyak barang juga yang kita amankan pada waktu itu, tidak mungkin kita turunkan di tempat. Sehingga kita usahakan supaya cepat membantu Nek Upiah itu. Nek Upiah itu kita naikkan ke Dalmas supaya ikut dengan rombongan langsung urus di kantor gitu. Untuk pendataan. Ternyata Nek Upiah itu pertama sudah naik, kemudian minta turun lagi dan nangis-nangis seperti itu. Penertiban sudah didahului dengan sosialisasi agar pedagang tidak berjualan di badan jalan, lorong dan di bawah flyover. Nek Upiah dikenal warga sebagai pedagang kecil yang berkeliling menjual dagangan di Pasar Aur Kuning, Pasar Bawah hingga Pasar Baso di Kabupaten Agam. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bangunan di atas trotoar di kawasan Jalan Ambon, Kota Bandung, Jawa Barat mendadak viral di media sosial. Bangunan di atas saluran air yang juga dijadikan garasi pribadi tersebut akhirnya dibongkar petugas Satpol PP. Bangunan di atas trotoar yang diduga dijadikan garasi pribadi di kawasan Jalan Ambon, Kota Bandung ini viral di media sosial dan memicu sorotan publik. Sebagai langkah tegas, Pemkot Bandung langsung menerjunkan sejumlah petugas Satpol PP untuk membongkar bangunan permanen tersebut. Pengen tahu gitu ya, trotoar ini dibangun itu Agustus tahun lalu. Ini dibangun ini saya bilang zaman Covid. Meski sempat mendapat pembelaan dari pemilik bangunan, namun petugas tetap meratakan bangunan tersebut. Pengurus RW setempat membantah bangunan itu sebagai garasi pribadi. Menurutnya, bangunan itu dibuat hasil swadaya warga untuk menyimpan kendaraan pengangkut sampah atau triseda milik lingkungan dan sudah mendapatkan izin dari pihak kelurahan hingga kecamatan setempat. Saya juga minta maaf sekali, itu memang kesalahan saya. Ya toh, saya salah, betul. Tapi saya minta maaf dengan itu. Tujuan saya tidak ada saya memanfaatkan bagaimana, tidak. Saya hanya ingin pelayanan. Arahan langsung dari Pak Kasat maupun Pak Kasat mendapatkan dari Pak Wali Kota. Jadi kita melakukan pembongkaran. Tadinya kita melakukan sudah, sekarang pihak RW bongkar sendiri lah. Tapi ternyata kan juga minta waktu dan seterusnya. Kami juga tidak diberi banyak waktu begitu ya. Sehingga sekarang kami lakukan pembongkaran paksa. Langkah ini diharapkan menjadi solusi agar fasilitas penunjang kebersihan tetap dapat digunakan tanpa melanggar ketentuan pemanfaatan ruang publik. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingkran, iNews melaporkan. Pemirsa, forum diskusi publik yang digelar di UGM dihadiri Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sujamiko diwarnai ketegangan. Situasi memanas setelah sejumlah mahasiswa tiba-tiba merangsek naik ke atas panggung. Lah kamu masuk, ya udah usah. Suasana diskusi di Atrium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada memanas. Acara itu dihadiri oleh 3 anggota Kabinet Merah Putih, yakni Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko. Dalam diskusi itu, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik terkait isu pertanahan, dugaan penggusuran, kenaikan harga BBM non-subsidi, hingga sejumlah permasalahan yang terjadi di tanah air. Namun di tengah forum yang sudah berjalan sekitar 30-40 menit, tiba-tiba suasana memanas dan tidak kondusif, sehingga acara pun dibubarkan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi dalam diskusi tersebut. Menurutnya, sejak awal ia dan para narasumber membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk bertanya maupun mengkritik kebijakan pemerintah. Saya, Pak Nusron dan Pak Budiman ya, hari ini kan kita mencoba untuk bisa berdialog dengan semua pihak, khususnya pihak kampus, dan kami datang ke
ke UGM ya, dan sudah direncanakan lama. Kemudian juga kita sudah izin dengan pihak UGM-nya, pihak berwenangnya, dan ini bukan event yang pertama. Kemudian ya kita jelaskan, intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi, ditanya apa aja nggak ada masalah. Kita ditanya apa aja nggak ada masalah, dihadiri kayak apa aja kita oke, nggak ada masalah. Jadi kita udah jalan, bagus, kemudian ya ada diskusi di situ gitu. Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Para narasumber juga menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang hadir dengan niat berdiskusi namun tidak dapat mengikuti forum secara optimal akibat situasi yang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025, Tio Ardianto, menjadi sorotan karena menemukan alat pelacak di mobilnya. Ini ya? Ya, betul. Wah. Teman-teman sekalian, bisa dilihat, ini adalah alat pelacak yang namanya PBX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah kendaraan. Video yang diunggah mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025, Tio Ardianto, viral di media sosial. Dalam video ini, Tio memperlihatkan terdapat benda hitam yang menempel pada rangka bawah kendaraannya yang diketahui PBX Finder. Tio mencari alat tersebut usai muncul notifikasi bahwa ada PBX Finder yang bergerak bersamanya. Diketahui PBX Finder ialah GPS mobil untuk rental mobil yang berfungsi memantau lokasi real time guna mencegah pencurian dan terkait aturan batas wilayah. PBX Finder merupakan perangkat wireless dengan ukuran kecil dan terkoneksi dengan Bluetooth ponsel. PBX Finder merupakan kategori GPS portable, memiliki kartu GSM dan mampu melacak dalam jarak ribuan kilometer dengan deviasi atau ketidakakuratan jarak kurang lebih 5 hingga 20 meter. Alat ini dapat mengirimkan sinyal GPS selama terhubung dengan jaringan seluler atau satelit dan memiliki kekuatan baterai hingga 30 hari. Namun, Tio tidak mengetahui siapa yang memasang alat pelacak ini. Meskipun terdeteksi oleh Bluetooth, tetapi Tio cukup kesulitan menemukan alat ini. Tio menduga pemasangan alat pelacak ini usai dirinya vokal menyuarakan kritik dan memimpin aksi demonstrasi bertajuk Gejayan Memanggil di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Ricuh unjuk rasa terjadi di Jenewa, Swiss. Pengunjuk rasa yang menentang penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G7 merusak gedung hingga membakar mobil. Unjuk rasa di Jenewa, Swiss menentang penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G7 diwarnai kericuhan. Sejumlah pengunjuk rasa membakar sebuah mobil dan merusak gedung milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga memicu bentrokan dengan aparat kepolisian. Sekitar 20.000 orang turun ke jalan menyampaikan protes menjelang KTT G7 yang akan berlangsung di Prancis, wilayah yang berada di dekat perbatasan Swiss. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai dan kondusif berubah ketika sekelompok demonstran mulai bertindak anarkis dengan membakar mobil dan merusak gedung PBB di Jenewa. Polisi kemudian merespons dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Unjuk rasa ini menyuarakan penolakan terhadap kapitalisme, globalisasi, ketimpangan ekonomi hingga isu perubahan iklim. Pengunjuk rasa menilai G7 sebagai simbol konsentrasi kekuasaan politik dan ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. KTT G7 dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai dari Senin hingga Rabu di Evian-le-Bain, kota yang terletak di tepi danau Jenewa. Pertemuan itu akan dihadiri para pemimpin dari Prancis, Inggris, Kanada, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat serta perwakilan Uni Eropa. Sejumlah isu geopolitik diperkirakan mendominasi pembahasan dalam pertemuan itu termasuk konflik di Timur Tengah dan perang di Ukraina.
Para pemimpin negara anggota G7 juga diperkirakan berupaya menghindari ketegangan diplomatik dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah ia mengumumkan kesepakatan sementara yang disebut bertujuan mengakhiri perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Menjelang pelaksanaan KTT, aparat keamanan meningkatkan pengamanan di Jenewa. Sejumlah toko dan bisnis memilih untuk tutup sementara, sedangkan ratusan polisi anti huru-hara disiagakan di berbagai titik kota untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi kekerasan susulan. Serangan udara Israel menghantam apartemen di Beirut, Lebanon. 3 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka akibat serangan tersebut. Apartemen mengalami kerusakan akibat serangan udara Israel di daerah Goy Beiri, pinggiran selatan Beirut. 3 orang tewas dan 15 orang lain luka-luka. Militer Israel berdalih menargetkan pusat komando Hizbullah di Beirut. Sementara itu, pemukim ilegal Israel sengaja membakar masjid, rumah, dan kendaraan warga Palestina di kawasan tepi barat. Aksi pembakaran memicu kepanikan warga dan berusaha memadamkan kebakaran masjid. Selain masjid, pemukim ilegal juga membakar kendaraan warga di jalanan. 1 mobil dibakar saat mengemudi dan penumpangnya berada di mobil.